Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali lagi bersama saya Pendeta Wensie Huliselan STH dalam siaran Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Hari ini Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan untuk dapat kembali membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat dalam Roma pasal 15 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita hendak membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini Tuhan kami datang bersyukur kepadamu atas kehidupan yang Kau anugerahkan dalam kehidupan pribadi bahkan keluarga kami masing-masing. Sehingga didapati bahwa kami tidak hidup dalam kekurangan, tetapi kami terus hidup dalam kelimpahan kasih karunia Allah yang Kau terus berikan dalam kehidupan kami. Dan kini di kesempatan ini kami hendak membaca serta merenungkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Kami minta dan kami mohon kepadamu ya Allah Bapa di surga, beri roh hikmat bagi setiap pribadi kami, supaya ketika kami membaca serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu, kami mengerti, kami pahami, lalu pada akhirnya kami mampu mengaplikasikan firman ini dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa sembahyang kami ya Tuhan, lalu hanya di dalam nama Yesus firman yang hidup kami telah berdoa. Amin. Roma pasal 15 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-11 dengan perikop pembacaan orang yang lemah dan orang yang kuat. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Sampailah di sini pembacaan firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, pemirsa Tabura Injil di mana saja berada, tema perenungan bagi kita di saat ini yaitu janji Allah kekal adanya. Janji Allah kekal adanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap manusia pasti memiliki yang namanya kelebihan dan kekurangan, atau setiap kita pasti memiliki kelemahan. Nah, mengapa hal itu ada dalam kehidupan kita setiap manusia? Supaya pada akhirnya dengan kelebihan kekurangan yang ada pada masing-masing pribadi kita, kita dapat saling mengisi. Yang kuat dapat menopang yang lemah bisa menerima segala bantuan yang diberikan oleh yang kuat. Oleh karena itu, lewat firman Tuhan di saat siang hari ini, kita belajar dari surat yang diturunkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Di sini Paulus ingin mengingatkan jemaat yang ada di Roma supaya mereka dapat saling menopang dalam setiap perjalanan kehidupan mereka, secara khusus dalam kehidupan berjemaat. Supaya apa? Supaya pada akhirnya lewat segala hal yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka, dalam pelayanan mereka, nama Tuhan selalu yang dipermuliakan. Bukan yang kuat mereka lupa diri, ataupun juga mereka lupa bahwa setiap mereka yang sudah diberikan kelebihan dari Allah, mereka harus punya tugas untuk dapat menolong mereka yang lemah. Sebab itu lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini kita semua diajarkan untuk mari semua kita yang memiliki kelebihan, kita yang memiliki kekuatan yang berasal dari Allah, kita harus ingat tugas kita bahwa kita harus menolong mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Sebab apa? Sebab pertolongan yang kita berikan kepada mereka pun juga di dalamnya kita belajar untuk memuliakan nama Tuhan dalam seluruh keberadaan kehidupan kita. Jangan kita bersikap sebagai orang yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan kepentingan orang lain. Tetapi mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan di saat ini bahwa ketika kita menyatakan kasih
kasih kepada sesama kita, maka kita pun juga sementara mempermuliakan nama Tuhan dalam seluruh keberadaan kehidupan kita. Maka demikian janji yang Allah firmankan bagi kita dinyatakan pun juga dalam seluruh keberadaan kehidupan kita. Baiklah, firman Tuhan di saat ini memberkati dan senantiasa memberikan motivasi bagi kita untuk kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan surga untuk benih kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama di saat ini. Kami mohon Tuhan Yesus, biarlah Engkau sempurnakan firman ini dalam seluruh keberadaan kehidupan kami. Supaya pada akhirnya lewat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan di saat yang hari ini, kami boleh melakukan yang terbaik bagi Tuhan lewat seluruh apa yang telah Tuhan anugerahkan bagi masing-masing kami. Supaya kami hidup bukan hidup untuk diri pribadi kami masing-masing, tapi kami hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan dengan menunjukkan kasih Kristus itu bagi sesama kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk benih kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan di saat ini. Lalu Tuhan, di saat ini hamba berdoa menyerahkan seluruh pemirsa Tabura Injil yang sementara mengikuti siaran perenungan di saat ini. Tuhan, Engkau lebih mengenal mereka dibandingkan hamba. Oleh karena itu ketika didapati ada berbagai macam pergumulan yang sementara ini mereka gumuli, kami minta Tuhan Yesus Engkau jawab setiap pergumulan mereka seturut dengan maksud dan kehendak-Mu saja. Karena kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau memiliki kuasa untuk dapat menolong mereka yang sementara ini ada dalam berbagai macam pergumulan. Karena itu Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan setiap mereka. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Ini doa kami Tuhan, lalu hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah Tabura Injil kita di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.